Dulu loh mas, masih muda. Bolak-balik kan itu naik turun. Bolak-balik, kadang bawa kulbok. Iya. Aku bawa kulbok penuh, di atas nggak mau yang nggak ada yang minum, tak marahin mas. Iya. Aku ngambil mas. Iya mas. Aku juga marah sih gitu mas. Aku marah sih. Bawain minum kok nggak ngambil itu. Iya. Datang kan. Iya. Minum enggak? Iya. Tapi dari dulu tiap di calling ini, mas ini syutingan kecil ya. Nggak pernah denger dapat ini besok callingan besar mas, mau nggak pernah denger mas. Selama ikut di syuting kayak gitu pasti kecil terus, sedih gitu loh. Kayak gitu ya. Pasti sedih. Iya. Ya, selamat datang Mas Sarko Bagus di Talk Cinema. Bersama saya tukang pijat film Ropip di sini yang akan mengantarkan obrolan bersama Mas Sarko. Mas, katanya terakhir kali itu ini ya sempat nyiram sutradara pakai kopi ya Mas ya? Belum pernah mas aku. Oh belum ya, bukan? Oh bukan ya? Oh kirain pernah, kirain. Kalau disiram malah pernah. Oh disiram pernah. Jadi Mas Sarko ini kan sering digadang-gadang, sering bahasa itu sekarang keluarnya sebagai PU yang aktif banget di produksi film terutama di Jogja ya Mas ya. Iya, Nah, alhamdulillah mas. Nah, itu aku pengen tahu Mas, sebenarnya sejak kapan menseriusi dunia PU ini kapan Mas? Itu dari 2006-an mas. 2006. Itu kan tadi kita ngobrol dari luar tuh Mas, Ya. sampai sini nih dari habis SD langsung SD, ya. ke Jogja kan? Iya ke Jogja. Nah, gimana cerita Mas dari awal sampai akhirnya ketemu sama film nih gimana? Sampai jadi akhirnya fokus di PU. Dulunya itu aku ikut itu mas. Lomba joget 24 jam. Mantap. Itu lomba terbuk tuh. Nah, pertamanya mas kayak gitu mas. Nah, habis itu kenal sama yang namanya Anto sih, temen joget gitu. Iya. Kenal namanya Anto. Terus akhirnya ditawarin, Mas Sarko, mau tak ajak syuting nggak? Syutingnya apa mas? Lu belum tahu tuh syutingnya apa? Bola apa? Iya. Terus akhirnya dikenal ke yang namanya Andi Gebiar, yang orang Furka sih, namanya Andi Gebiar. Dikenalin lah, tawarin kenalan, terus diajak syuting. Syuting itu mas, kalau nggak itu iklan Demokrat sih, udah lama banget tuh mas. Oh berarti pertama itu iklan ya? Iklan Demokrat, syuting di Kulon Progo itu. Terus habis itu cuman syuting sehari kan, habis itu kok belum ada callingan lagi. Tapi pas itu pertama kali ngerasain seru nggak? Pertama kali, ya seru banget, kaget juga Kaget mas. juga. Oh, iya. Syuting apa ini? Apa ini besi dan lampu-lampu ini buat apa? Bingung mas pokoknya. Iya. Nol kan nggak tahu syuting apa kan nggak tahu tuh mas. Biasanya udah aduk cetok itu bangunan, klip bangunan. Iya. Dulunya itu mas. Itu diajaknya sebagai apa mas waktu itu? Udah tahu maksudnya apakah memang PU. PU ya itu apa? PU kan bingung mas. PU apa? Terus Faton ikut wes. Lah kerjanya apa mas? Itu mas, masak air, ngerebus air. Terus habis itu krunya datang kasih kopi, teh gitu loh. Muterin kopi. Jam segini pagi itu makan pagi itu kan muterin kopi, teh. Terus agak siang dikit, muterin snack ya mas ya, oke mas. Ikut terus. Iya. Berarti awal langsung nginjaknya di PU langsung. Iya di PU mas. Dan merasa menyenangkan ternyata ya. Iya senang. Kenapa mas? Apa yang mas rasa waktu itu? Kok maksudnya kenapa tiba-tiba ada ketertarikan lagi buat kayak ada callingan lagi nggak ya habis ini kok menyenangkan yang kemarin nih kayaknya gitu. Apa yang dirasain mas waktu itu mas? Ya seneng gitu loh mas. Perubahannya. Keseruannya apa? Itu mas, keseruannya kan ada yang ekstrasnya kalau yang cewek-cewek itu mas. Wah. Penyemangat kan. Iya. Cewek-cewek itu lebih seneng. Ketemu aktris-aktris, aktor-aktor. Foto itu kan pasti mas. Iya. Terus. Kayak gitu sih. Abis itu mulai ke filmnya berarti abis dari situ masih kerja di bangunan. Masih sambilan berarti. Sambilan, Belum full time PU ya. Belum. Sampai apa tuh film pertamanya tuh mas? Film pertama itu yang itu Cokro Aminoto mas. 2000 berapa? 2012 kayaknya.
Coklat Minoto di Semarang itu. Itu pertama kali tuh. Iya. Langsung kerasa nggak bedanya? Dari yang sebelumnya Mas, kan itu berarti habis dari iklan tuh berarti apa? Sebelum film ada musik lama film, lagi ada lagi video klip ada nggak? Video klip ada. Terus apa? Yang dari dinas itu Mas yang sering setahun sekali itu ada company profile gitu-gitu ya mungkin ya. Itu. Atau acara event-event gitu kali ya mungkin. Yang paling besar baru itu. Habis itu masuk film. Masuk film. Kerasa nggak beda ya Mas? Atau sama aja sebenarnya yang Mas rasain? Dari waktu bagian di iklan, terus habis itu video klip misalkan, terus pas film nih, apa ada perbedaan misalkan kayak, jumlah kru lebih banyak mungkin, atau kerjanya lebih keras gitu? Kan lebih beratan di film Mas. Lebih berat di film. Panjang Mas. Apa nih yang beratnya nih kira-kira nih? Yang berbeda Medannya, lah. Mas. Apa? Medannya. Medan itu yang berat Mas. Iya. Kan kalau job desk aku PU itu kan harus datang dari awal Mas. Sebelum kru datang, kita harus nyiapin perminuman kayak kopi teh itu siap. Nyampe langsung udah bisa ngopi, teh gitu Mas. Oke. Nah di situ berarti posisinya Mas udah paham lah, maksudnya akhirnya PU nih apa nih job desk-nya kan? Aku pengen tahu sih Mas sebenarnya, karena dari yang aku lihat kan maksudnya setelah selama ini aku tahu PU sebenarnya tuh posisinya di situ kerjanya apa aja sih yang detailnya yang harus dipersiapkan gitu. Ya nyiapin itu Mas, ya makan minum itu. Makan minum. Nyervis kru. Nyervis. Ya, itu termasuk salah satu job desk berarti kan? Tujuannya biar si kru-kru ini. Pokoknya semua kru ya talent ya artis. Kita PU yang nyiapin itu. Oke. Ini tuh soalnya aku melihat PU ini kayak tim medis di perang dulu Mas. Iya kan? Kayak tim medis di perang dulu. Kayak memang dia nggak bawa senjata gitu loh, nggak nembak-nembakin musuh, tapi kalau nggak ada dia tidak bisa hidup tuh prajuritnya gitu kan. Iya gitu. Kalau kenok gitu kan yang datang PU ya dulu gitu. Nggak ada PU nggak jadi syuting Mas. Nah iya, nggak ada yang semangat syuting gitu. PU nggak ada. Kurang ngombe judulnya nak jalan. Apa tadi? Nggak apa? Rano aku kurang ngombe. Kan wani perih Mas. Iya. Nah, ada ini nggak sih Mas pengalaman yang kayak selama jadi PU ini yang akhirnya lebih sulit dibandingkan yang lain? Kan tadi Medan nih pasti kan. Nah, apa mungkin ada satu momen di mana kan ada base camp PU biasanya? Ya. Nganternya ke setnya turun gunung gitu. Itu sering banget Mas kayak gitu Mas. Apa nih yang paling ekstrim? Ceritanya ada gitu mungkin. Itu yang paling ekstrim ini syuting di itu Mas. Ekstrimnya itu di Gunung Api Purba Mas itu. Gimana tuh ceritanya tuh? Lebih parah banget kan lokasinya itu Mas. PU di bawah nih, nganterin minum ke atas, naik turun. Tapi dulu masih muda, nggak punya rasa capek Mas. Nggak, saya lost pokoknya. Nggak pernah rasa capek. Naik Gunung Api Purba itu sehari bisa 20 kali Mas. Wah. Dulu loh Mas, masih muda. Bolak-balik kan itu naik gunung. Bolak-balik, kadang bawa kulbok. Iya. Aku bawa kulbok penuh, di atas nggak ada yang minum, tak marahin Mas. Aku ngambil Mas. Iya Mas. Aku juga marah sih gitu Mas. Aku marah sih. Bawain minum kok nggak ngambil itu. Iya. Jatuh kan. Minum enggak? Iya. Tapi pernah Mas itu apa kejadian udah dibawain minum, komen sama krunya gitu. Iya, sering banget dong. Gimana Mas? Kesel gak tuh gitu? Dimarahin nggak? Atau kayak ini emang nggak ada susu ya bawahnya cuma kopi teh itu nggak ada susu Mas Arko gitu kan biasa gitu ya, request terus ada nggak yang kayak beneran komplain terus abis itu malah terjadi perpecahan dan peperangan gitu? Saya suka konflik soalnya. Gimana Mas? Ada cerita-cerita konflik gitu? Konflik apa ya? Enggak sih Mas itu. Nak komplainan ya komplain ya. Kayak kopi, minum kopi kurang enak gitu. Oke. Nah, kalau gitu, misalkan aku mau jadi PU nih Mas. Nah, mau kerja sebagai PU. Apa penilaian yang membuat aku tuh kerjanya bagus atau enggak gitu? Di bidang PU sendiri. Apakah kopinya harus enak atau servisnya atau apanya? Mas yang penting. Hah? Sergep itu apa Mas? Rajin. Rajin Mas. Inisiatif berarti. Rajin terus apa ya? Terus harus
lebih deket sama kru-kru itu. Ya bercandaan, ya gituan penting banget, Mas. Iya. Ngebangun ini ya, Iya. suasananya ya, yang biar senang juga. Biar asik syutingnya. Biar asik syutingnya. Kayak gitu sih. Berarti kalau syuting sampai pagi masih ikut juga berarti? Standby terus? Harus standby. Nah, sembari menunggu itu apa kegiatannya, Mas? Apakah memang sampai misalkan habis ini udah selesai bikin kopi nih sama teh. Nah, menjelang siang, mungkin menjelang snack mungkin atau apa itu memang prepare terus atau ada sela-sela istirahat gitu-gitu. Padahal soalnya kalau misalkan break syuting, PU kerja kan? Iya. Nah itu, istirahatnya kapan terus habis itu? Ya istilahnya pas itu, Mas. Apa? Yo pas break itu, Mas. Break syutingnya aja. Break syutingnya? Iya. Tetap. Berarti udah disiapin sebelumnya berarti ya? Iya. Udah disiapin semua, habis itu Pulang syutingnya. Pulang syuting baru. Pulang syuting Ya. baru beres itu bukan break, Mas, namanya. Kok break? Itu udah selesai baru istirahat, Mas. Nggak ada break. Selesai syuting, Mas. Selesai syuting maksudnya. Selesai syuting baru istirahat kayak gitu. Kalau aku. Berarti 24 jam dong kerja itu misalkan. Kalau tidur nggak pernah, Mas, kalau syuting dari dulu aku. Oh iya. Kalau tidur udah nggak kerja di rumah, udah tidur aku. Ya. Kalau duduk ngantuk itu ya sering sih. Sering. Kecapean itu kan sering Iya banget. dong, pasti. Kalau langsung sengaja mau tidur lah, nggak pernah dari itu. Kalau ngantuk ya wajar lah, Ya, manusiawi wajar ya. kalau ngantuk, gitu. Nah itu kalau misalkan Mas nggak tidur nih, nyiapin terus atau ada Ya ada aja yang mau tak rules-rulesnya bikin atau apa ya? Bikin apa ya kayak siang ini. Wah, bikin es teh lah. Iya. Gitu. Ada list menu ya berarti ya? Iya. Gitu. Menu hari ini Udah, apa gitu? di sini. Di situ ya. Kalau siang itu kan kadang panas, Mas, Iya. kasih buah nih biar tambah semangat syutingnya itu loh, iya. biar cepet. Kadang kalau syuting molor aku juga marah, Mas. Ya. Entah itu sutradara, entah siapa. Nggak itu, Mas deh. No comment, berani Mas deh. Iya. Mau siapa terserah pokoknya. Iya, terserah. Jangan molor pokoknya. molor, no. Jangan molor. Molor pasti ngomel-ngomel. Kalau udah sampai capeknya itu molor syuting, wes. Tas. Kasih kopi udah nggak pakai lagi, lempar. Nih ambil kopi nih. Kapan beresnya? Pernah aku gitu. Pernah ya. Sumpah pernah, Mas. Ya tapi kita tahu bercanda, Bung. Nawarin, yo muter nih, udah muter hujan gerimis, kok nggak ada yang ngambil, Mas? Terus aku, awas keplesetan, tumpah Mas Rako, kasihan Mas Rako dibantuin. Terus sengaja tak tumpahin. Sumpah sengaja tak tumpahin. Dulu tapi, Mas, kalau sekarang enggak sih. Dulu masih ada rasa kayak, Iya. tumpahin dikit lucu dia kayak. Kalau nggak ada yang ngambil, emang kayak gitu. Itu berarti salah satu ini ya, maksudnya salah satu singgungan terbesar kepada orang PU itu adalah dibawa kopi nggak diambil gitu ya. Minimal ambil dulu lah gitu. Soal diminum dulu, ambil dulu pokoknya, dah dihargain lah, dianterin gitu kan. Aduh. Nah, Kru kadang itu kan udah disiapin tempat sampah nih, nggak mungkin dibuat tempat sampah itu. TSP kan besar sekali, Mas. Coba habis minum kan bisa dibuang di situ. Bisa. Ngapain harus di sini? Sering nggak marahin kayak gitu. Sambil jalan kopi lagi kan, tumpah gitu kan. Sorry Mas, biasanya nggak tumpah kalau buang sampahnya di situ. Kalau tahu orang, biasanya kalau tahu orangnya tak giniin, Mas, masih doyan kopi nggak, Mas? Oh masih, Mas. Lo buang sampahnya di sini, nggak di sini. Bilang gitu. Gitu, kalau gitu. mau besok mau masih kopi lagi loh. Kalau nggak mau buang situ aja. Kayak gitu. Tiketnya itu ya, kalau mau refill minimal sampahnya bukan di tempatnya. Kalau nggak no refill, sekali doang gitu. Tapi menu-menu itu berarti menjadi tanggung jawabnya PU juga untuk mikirin. Enggak, kalau Enggak. menu enggak. Menu-menu enggak? Unit sih. Unit ya Iya. berarti ya. Oh, berarti misalkan kayak habisnya ada buah, mungkin ada apa, itu udah ada. Nah, kalau buah-buah itu Buah itu PU. dari PU. Oh, jam segini kasih ini. Kalau makanan yang berat baru tuh ke unit. Unit. Oke. Berarti kayak, nah misalkan martabak nih, ini wajib kan martabak biasa syutingan Iya, kan? roti bakar Roti pasti. bakar. Roti bakar pasti itu. Iya, roti bakar. Idola. Itu tuh biasa yang mutusin dari PU berarti? Iya, dari PU. Kita hari ini martabak atau roti bakar nih gitu. Itu biasanya kalau syutingan mau apa? Molor, Mas. Molor. Iya. MTM ya istilah. MTM. MTM. Iya. Oh, berarti jam 9:30 harus beli roti bakar. 9:30 jam 9:30 harus beli roti bakar. Iya.
Gorengan juga gorengan ya. Gorengan biasanya sore mas. Gorengan sore. 4 itu. Udah ada jadwal kayak gini keren banget. Keren banget. Setengah 4 pasti mas. Udah jelas ini schedule-nya gitu. Gorengan jam 4, roti bakar jam 10 gitu kan. Tapi itu emang udah menjadi standarnya nggak mas? Iya harus kayak gitu. Kalau aku di calling kayak gitu. Kalau ngoling Sarko harus berani boros. Ya. Boros kan buat semuanya kru. Ya, karena kan akhirnya servis juga kan, Iya, terus servis, senang gitu kan. Oke. Nah, Mas Harko ini kan juga ada apa namanya manajemen PU sendiri nih. Iya mas. Nah, itu sejak kapan Mas? Kok bisa tiba-tiba jadi manajemen juga? Ngeri banget, ngeri. Ya belum lama ya mas. Dari kapan tuh, tahun berapa bikinnya? 2019 kan masalah. 2019. Oh, oke. Belum lama. Berarti itu jatuhnya kayak udah callingannya sepaket tuh ya. Ya. Ada timnya berarti Mas? Iya. Berapa orang nih berarti manajemen PU nih orangnya? Itu sekitar 9-an. 9 orang? Banyak ya. Oh, berarti itu kalau misalkan ada syuting barengan bisa pecah berarti? Iya bisa pecah. Keren juga. Kayak agensi ikut ini. sana ikut sini nah sehari-hari. Iya. Tapi aku harus muncul ikut Ya, sana. harus ada. Iya Ya. ada sehari walaupun. Berarti kayak misalkan kesini sehari, ntar muncul di sana hari gitu ya. Iya. Nah, oke. Tapi mumet juga mas kadang pas bareng Iyalah. 4 kan pernah ngalamin mas sekali ya Allah. Berapa banyak tuh? Pernah lah 4 itu 4 bareng gitu loh mas. bareng dalam waktu yang Aku sama? stres. Tapi kan tak kasih tahu dulu yang ngoling itu. Mas ini udah habis orangnya, timku udah habis. Mau nggak tak kasih orang baru, tapi jangan komplain gitu loh. Yang penting bisa bikin kopi Mas Arko gitu. Oke lah. Nah, bawa orang baru. Tapi nggak boleh komplain kalau ada Ya. gini-gini kan udah nggak ada nih kayak gitu. Ya. Oh, berarti biasanya ada nilai jual juga nih dari manajemen PU ini ya, sehingga kalau misalkan orang kan tadi Iya toh Mas. ya kan, apa nih Mas yang kira-kira kayak menjadi nilai tawarnya gitu? Apa namanya manajemen PU-nya ini? Wani perih. Wani Perih. Nah, itu apa namanya? Kalau misalkan mau nge-hire, mau ngoling kami nih Wani Iya. Perih, apa yang spesial dari Wani Perih ini kepada tawarnya pada produksi-produksi? Servisnya sih. Servisnya. Iya servis. Servisnya yang tiada dua Paling ya. penting itu. Ya, Nomor ya. 1 harus servis Mas. Oke. Apa aja Mas kira-kira di yang kan pasti kalau udah manajemen nih ada SOP-nya lah. Setidaknya kan jadinya. Jadi misalnya kayak standar kita tuh kayak gini nih servisnya. Iya. Nah, itu contohnya apa Mas kira-kira? Contoh servis yang kalau nggak calling Sarko, servisnya akan kayak gini nih gitu. Ya enggak sih Mas, enggak kayak gitu. Apa ya Mas? Contoh yang kayak standarnya lah dari teman-teman, misalkan oh kalau udah jam 5 nih, kayak tadi nih jam 5 gitu kan, jam 5 inget pokoknya jam 5 tuh keluar gorengan gitu misalkan. Itu tuh udah ditetapkan ke anak-anak tim manajemen Iya, tim Wani kayak Perih gitu. itu apa gimana? Paling pertama on time nih Mas. Oh, itu dulu On time pasti ya. Iya, pasti on time. Harus on time dulu. Terus, Servis sih pasti itu kalau servis. Servis semua kru itu. Mereka di training juga nggak dulu sebelum Enggak sih Mas, cuma tak kasih tahu. diajak dulu ya? Iya berarti? tak ajari. Diajak. Kalau orang baru biasanya harus sama aku syutingnya. Kalau anak baru loh, Ya, nggak ya. berani sendiri itu. Ya. Sama aku dulu, tak suruh liatin aja. Ya, mantau dulu lah ya. Ya, Oke. liatin kerjanya ini. Belajar dulu, Masa sehari belajar. 2 hari cuma bikin kopi mah nggak bisa. Ya. Soalnya menurutku akhirnya ternyata di PU ini tidak segampang bikin kopi akhirnya kan. Maksudnya Mas jadinya lebih rumit daripada itu sebenarnya dari pandanganku ya. Ya. Kerja Mas ini berarti selain bikin, kalau misalkan kita kan kerjanya bikin kopi, enggak, sebenarnya kan utamanya servis kan. Servis. Bagian dari servis itu adalah bikin kopi kan. Nah, ini yang aku rasa Mas tuh belajar servis ini dari mana sih Mas sebenarnya? Belajar untuk mengerti kapan orang butuh apa. Karena kuliah kan berarti itu butuh inisiatif kan, iya. peka kan. Inisiatif. Ngelihat Harus muka peka, ya. orang, jidatnya udah begini itu kan, oh dia butuh kopi dia Biasanya nih. kalau gitu. orang lagi agak santai Mas. Dulu tapi santai itu lagi maksudnya nggak ribet syuting biasanya, wah muterin kopi teh. Kopi atau apa, cemilan Iya, apa iya. ini. Lagi santai nih. Iya. Kalau lagi syuting nggak berani Mas, bisa Iya. diketak nah. Iya. Nawar-nawarin kayak gitu. Eh, Jadi lagi pada santai itu pasti tak tawarin kopi. Kalau dulu kan sering tak itu Mas mau minum apa Mas tak bawain, tak tanyain dulu. Kalau dulu ya. itu kayak gitu. Itu servis lebih deh jadi. Iya. Ada ini nggak sih Mas belajar dari mana gitu untuk kayak biar bisa peka dengan orang-orang, karena itu butuh kepekaan kan untuk Enggak melihat. Mas, kalau aku nggak belajar Mas.
Otodidak sendiri sendiri ya. Berarti Mas orangnya memang kayak udah peka dari dulu gitu ya. Berarti kayak sama cewek tuh pasti udah act of service gitu. Love language itu act of service gitu. Tiap mau di calling syuting kadang aku nanya, Mas, besok sutradara siapa? Aku kan tanya dulu aku. Iya. Terus ada requestan apa? Kan aku harus tahu nih. Oh, requestannya ini Mas, ini dicatat ya Mas, gitu. Tak siapin lah. Ya. Ini harus dikasih jam berapa, kan kayak gitu. Oh, udah gitu kayak juga. Dulu, ya. Kalau Ya. buat bos-bos itu, Pak, sutradara, kayak klien kayak gitu kan nanya dulu. Minuman apa, snacknya nggak disuka apa, gitu loh. Alergi apa mungkin Iya, ya? iya. Itu kayak gitu. Ada yang aneh-aneh nggak Mas? Request ya? Iya, ada mau sih. beras kencur pokoknya. Contoh apa? Itu contoh? kalau sama bule-bule Mas. Gimana Kayak gitu tuh? Mas. Tanya timun. Timun Timun? sama kentang suruh motongin itu loh. Timun dipotong-potong. Dipotongin tiap jam 10 sampai jam 2 itu. Muterin jam 10. Kalau pagi, jam 2 harus muterin itu. Timun Mas. Timun doang gitu. Dipotong iya. Nggak ada kolnya itu, nggak tahu Enggak, timun sama kemanginya. wortel. Wortel dipotongin. Mentah? Udah seneng Pak. Iya, mentah Mas. Mentah. Dikasih itu nggak mayones gitu? Enggak usah. Enggak dikasih itu. Pokoknya tiap pagi jam 10 itu pas syuting apa ya? Buffalo Boy. Oh, Buffalo Boys ya. Itu timun, kentang dipotong-potong. Pokoknya harus ada tiap hari Mas. Jam 10 itu harus. Itu kayak mereka doang deh yang makan tuh Ya Mas ya? mereka tuh. Kayak orang kita tuh kayak, apa ini timun? Ya, pasti tau. Gorengan dong, gorengan gitu. Iya. Kelalapan loh. Tapi itu apakah itu request dari mereka juga? Iya, request minta itu. itu. Requestnya kayak gitu. Iya. Dikasih juga kru-kru yang lain. Timun guys, timun. Enggak ya, maksudnya nggak ada yang mau Mas. Nggak ada yang mau ya, nggak ada yang mau Ya. ya. Timun dipotong-potong. Potong-potong. Sehat. Emang lalapan ya? Orang Sunda. Enggak ya? Iya, kalau indoor ada lelenya, baru dapat timun. Nah, terus habis itu dari Mas ngebangun si Wani Perih ini, Iya. itu memang udah diniatkan ini akan fokus ke Iya, betul. Jogja, terus kemudian ya udah kita akan fokus di ibaratnya kayak ya manajemen PU untuk produksi film Jogja. Ya. Top atau ada potensi untuk keluar juga Mas? Keluar juga bisa Mas, tapi kalau satu tim kayak gitu loh, Mas. Oh, nggak bisa nyambung. Satu tim. Nah. Berarti, tapi pernah nggak misalkan kayak dari Mas sama tim Mas sendiri terus sampai sana ternyata ada tim PU lain gitu? Pernah Mas. Pernah. Itu gimana jadinya? Kan pasti akan ada perbedaan cara. Iya kan? toh, beda banget. Lebih capek. Lebih capeknya karena? Karena koordinasinya Mas. Beda kan kalau satu tim itu loh. Harus nyesuaiin lagi iya, kan? gitu. Ngebangun chemistry. Ya. Berarti, tapi sering miskom juga nggak kalau kayak gitu jadinya? Sering Mas. Kayak tiba-tiba dia nganter kopi, belum kopi di teh dulu gitu. Yo pernah Mas ya. Pernah gitu, ya? Mas. Pernah. Gimana tuh Mas? Ada cerita yang menarik? Saya suka konflik saya. Ada yang itu kayak jangan kopi sambil mukul tapi enggak gitu ya, sorry Mas. Enggak mukul. Enggak Enggak pernah sih. Enggak mukul lah, enggak bisa. Ya, enggak ada kekerasan dalam syutingan. Enggak ada. Nampar orang enggak mungkin. Enggak. Nampar kru enggak mungkin, nampar kru. Apalagi direktur nampar kru enggak mungkin. Dengar mulut kan sering. Dengar mulut sering. Gitu. Tampar-tamparan enggak pernah Mas. Tapi sampai yang adu mulut lama itu pernah? Pernah. Gara-gara apa tuh Mas? Biasanya sama itu sih. Sama pejabat-pejabatnya. Telco sih. Oh, telco. Kenapa tuh biasa masalah tuh? Kenapa biasa sama telco? Requestnya banyak ya tiba-tiba. Iya, Dadakan ya. Gitu. Tiba-tiba minta kopi Tapi habis kelas itu udah biasa lagi, Iya. standar lagi. cuma Nggak profesional sampai aja. di bawah. Iya, nggak sampai mau keluar ya. Benar-benar. Contoh-contohnya ada masalah Mas. Kira-kira request apa gitu juga dadaan gitu, ada ceritanya mungkin yang debat waduh mulut lama lah sampai kayak udah aku nggak mau bikin kopi lagi gitu. Apa aja? Oh, suruh beli mie Mas. Beli mie tak tanyain berapa Mbak? Satu aja Mas cukup Mas. Beneran satu nih. Dan nih balik lagi Mbak mie. Baru mau ngopi aku bikin kopi.
Mas ini ada yang minta lagi. Lah tadi nggak sekalian toh, mintanya itu kok bolak-balik emang nggak capek. Itu kan pasti tak jawab gitu loh. Terus kadang ada yang takut enggak, masnya itu galak banget minta yang PU lainnya ya ada. Takut sama Mas Arko mau dimarahin. Terus ada yang bilang, kamu nggak tahu loh yang minta itu siapa? Aku kan. Itu dengkotnya syutingan itu bilang gitu kan, ada bilang gitu loh. Aku nggak takut, kadang-kadang itu kan ada. Tapi itu penting sih Mas, untuk kru-kru itu juga sadar gitu loh, maksudnya. Kalau order ya ngerti lah ordernya tuh sekalian atau apa, yang nggak ngerepotin kan akhirnya kan. Itu sering tapi Mas kayak gitu-gitu. Sering. Yang kayak tidak tahu diri Anda tuh. Gitu. Mas minta kopi satu Mas, antri di atas ya. Ya. Habis antri satu, biasanya minta satu bawa dua nih. Kok turun lagi minta lagi gitu. Ya Allah, ini pikiran aku bolak-balik. Minimal otaknya dipakai otaknya gitu. Tapi udah biasa sih. Biasa lah ya. Udah kayak gitu aja balik ya. Tapi nyaman Mas ikut di syutingan, udah nyaman banget itu. Apa sih yang bikin nyaman Mas akhirnya dengan segala treatment itu, walaupun maksudnya di syutingan kan pasti ada lah pergesekan-pergesekan yang karena kerja kan, gitu kayak tadi order kopi nggak sekalian gitu-gitu. Kan udah ada banyak masalah nih yang terjadi pastilah ya, karena kerja ya. Mau di kerja lain pasti ada juga. Iya. Nah, apa yang bikin nyaman banget tuh apa sebenarnya? Yang bikin nyaman banget itu loh, ya itu bareng-bareng kru banyak gitu. Terus paling nyaman itu kalau itu Mas, muter-muterin kopi kayak gitu di pas di set kayak gitu kan, ramai kan pada rebutan sih seneng Mas. Minta ini gorengan, cemilan kayak gitu. Seru tuh ya. Seru banget Mas, itu paling nyaman. Ya. Momen datang kopi datang gitu, ya. Kopi datang seorang. Kadang mau makanan itu tak kasih kru udah di manan dikeroyok ekstras banyak. Ini buat kru Mbak. Yang buat ekstras nanti kan ada sendiri. Ini kru dulu, kru udah pada makan nanti baru ekstras kan kayak gitu. Kadang kan dibedain nih, ekstras nanti sendiri ya. Ini tehnya di sini, ini buat kru. Kadang kasih. Udah di-plotting lah ya. Iya kayak gitu. Tapi kalau secara servis atau treatmentnya gitu, antara kru, talent sama ekstras itu ada perbedaan nggak Mas? Ada Mas, pasti apa ada tuh perbedaan. contohnya? Kalau ekstras kadang ini siapin sendiri. Ini teh kopinya di sini ya. Kalau kru kan kadang request minta kopi susu Mas Arko satu diantar ya. Oke Mas, kayak gitu. Talent kadang requestannya beda gitu loh. Harus ada ini kayak gitu. Lebih banyak tuh requestnya tuh kalau talent ya. Ya banyak sih, enggak sih. Banyak ya. Kadang lebih beda Mas. Lebih beda. Beda. Biasanya kalau talent itu kan pakai gelas kaca Mas. Harus pakai gelas kaca. Harus gelas kaca. Harus. Kalau kan cuma gelas plastik, gelas kertas kayak gitu kan udah mau. Terkecuali DOP sutradara kan kayak gitu biasanya. Mereka udah ada beda ya. Itu. Pasti beda itu Mas. Itu kenapa dibedain Mas kira-kira? Apa memang dari awal sudah ada standarnya atau SOP-nya gitu? Maksudnya kayak karena gelas cup ini kan banyak nih, jadi buat kru-kru. Nah, gelas kaca karena terbatas mungkin apa? Itu pernah di brief aku dulu. Ya sama yang aja awalan dulu. Pokoknya yang sutradara pakai gelas kaca ya. Kayak DOP kayak itu kan harus ditawarin. Harus ditawarin sutradara itu. Oke. Kalau berarti kalau misalkan kru itu masih request, tapi kalau misalkan yang chief-chiefnya lah ya, berarti chief-chiefnya itu biasanya pakai gelas kaca. Pakai gelas kaca dan ditawarin. Iya, ditawarin. Talent juga sama berarti, tawarin juga. Talent tawarin. Tawarin juga. Oke. Tapi sebelum dia minta, aku nawarin dulu Mas. Mbak mau minum apa? Itu servisnya berarti. Kalau pas nggak ramai orang biasanya habisin dari belakang. Mbak mau minum apa Mas? Kadang aja jawab minum ini Mas. Oke. Kalau misal di PU nggak ada ya, maaf ya Mbak, nggak ada ya. Yang lain mau nggak? Tiba-tiba mintanya, saya mau kopi tapi cappuccino ya, beansnya Gayo wine gitu kan. harus panasnya tuh harus 12 Celcius gitu. Nggak panas ya sorry. Dikit ya berarti. Nah itu terus kalau misalkan mau, misalkan aku syuting nih, terus aku pengen nih, aku kayak pengen deh PU-nya
untuk tim PU-nya ini Wani Perih nih. Nah itu ngolingnya gimana Mas? Langsung ke DM atau apa gitu? Langsung kontak ya? Oh, ada otomatis langsung timnya ngikut tuh? Iya. Oke. Kalau misalkan untuk syutingan-syutingan kayak student filmmaker, oke mau dong. Student filmmaker itu gimana Mas? Masih bisa nggak tuh Mas? Bisa banget. Bisa banget ya. Tugas akhir gitu kan? Bisa Mas. Bisa Mas ya. Oke. Nah, tapi Mas bicara callingan nih, itu Wani Perih itu berarti kan udah ada fixed rate-nya berarti kan? Ya. Nah, itu ada beda nggak? Kalau boleh tahu nih berapa nih angkanya nih sekali callingan untuk per day-nya? Spill dong. Masa nggak di-spill gitu? Standar sih Mas. Nggak mungkin ya kayak gini-gini standar sih Mas. Aku menyesuaikan budget Mas, aku pas. Betul. Ya. Nggak, tapi nggak ada. Nah, itu nominal. Kalau kurang biasanya tambahin ya Mas. Gitu. Iya. Tapi itu kan per day berarti. Iya. Per day untuk satu tim itu atau setiap orang beda-beda? Atau maksudnya satu tim minta segini. Oh, tapi nggak pernah gitu, minta Mas. Dari ini aja budgetnya segini, Mas aku mau nggak? Nah. Terus aku tanya medannya kayak apa dulu, susah nggak? Nah. Tapi dari dulu tiap di calling ini, Mas ini syutingan kecil ya. Nggak pernah dengar dapat ini besok callingan besar Mas, mau nggak? Nggak pernah dengar Mas. Selama ikut di syuting kayak gitu, pasti kecil terus sedih gitu loh. Kayak gitu ya. Pasti sedih. Iya, callingnya pasti kayak gitu. Sambil membantu ya Mas ya, nggak apa ya Mas. Besok kalau ada callingan besar, pasti tak calling kok. Besok ada callingan besar. Pasti kayak gitu, mau kayak gitu pasti ada Mas. Sampai sekarang Mas kayak gitu Mas. Sampai sekarang. Oke. Kayak gitu emang Mas. Bisa lah ya dari awal. Memang itu janji-janjinya tuh. Iya. Nanti ada kok nanti ke depan pasti ada di callingan Iya, besar. Pasti gitu. besar pasti ya Mas. Ke depan ngoling gitu lagi. Ini kecil sambil tuh kecil ini gitu. Tapi berarti nggak pernah matok fix. Nggak pernah. Ada. Misalkan kayak kalau Wani Perih ini harus berapa juta per day gitu. Nggak ada ya. Berarti nggak ngikut pernah aja. Dari dulu Mas. Dari dulu gitu. Iya dari dulu. Kenapa tuh Mas? Kenapa nggak ditetapin angkanya? Itu aku terkecuali Mas, itu yang oleh nggak kenal, biasanya kan nanya-nanya. Tapi aku jawab gini, aku menyesuaikan budget aja Mas, gitu. Mau adanya budgetnya segini Mas aku. Kalau mampu nih tak, semisal nih bawa 4 orang kok mampu, ya oke lah, nggak apa-apa. Pertimbangannya untuk menolak atau menerima callingan itu tuh apa Mas? Kalau menolak itu kayak itu Mas, syutingannya udah medannya susah, kok duitnya kecil banget gitu ya. Kecil banget. Maaf ya Mas, belum bisa bantu gitu. Gitu ya. Ya ada mau bantu, orang saya tidak terbantu kalau ikut gitu kan. terus. Tapi dari dulu nggak pernah nominal ya Mas. Tapi kebanyakan cocok terus Mas. Cocok terus. Syukurnya cocok terus. Ya jarang nggak cocok, itu pasti cocok. Buat anak-anak juga cocok ya? Iya cocok semua. Nah kalau student filmmakerin gitu ya biasa kalau kerja Mas ini kan cuma tugas Mas gitu ya. bisa saya bantu Mas, bisa. Itu bisa Mas? Bisa. Masih bisa? Bisa dong. Ngeri juga nih Mas. Tapi jangan lupa besok kalau ada callingan syuting besar ya diajak gitu loh Mas. Saya nggak mau ngomong kan daripada gitu. sama nanti yang jadi kan. Nanti kalau misalkan udah sukses saya aja kok Mas. Salah. Terus kalau misalkan Mas itu kan berarti selama proses karirnya di PU ini udah banyak film berarti kan Mas? Asal ya lebih 50 udah? Lebih Mas. Lebih ya? Lebih. 100? Sampai nggak hafal itu. Judul-judulnya nggak pernah hafal. Aku sukanya kerja Mas. Kalau nonton kadang diajak. Besok ngan pemutaran ini. Lah dapat hadiah nggak? Jarang Mas aku nonton Mas. Sering diajak nonton ini gratis nonton di sana ini. Jarang berangkat Mas. Kalau besok syuting callingan di sana. Oke, siap gas. Kalau cuma nonton bareng kadang. Kayak nggak dulu deh gitu ya, nggak dulu deh kalau ada surprise-nya boleh. Ada embel-embelnya nanti dapat ini loh. Oke lah. Boleh gas.
Tapi kayak acara-acara wrap party misalkan dari Jarang ikut, produksinya, Mas. jarang ikut juga. Jarang ikut. Kayak kemarin. Tapi Mas kan yang membuat syutingan ini Iya, menjadi tapi lancar. jarang. Iya. Harusnya Iya sih. diserayakan, Mas, selebrasi itu. Untuk Mas Arko dan timnya, pokoknya. Kalau nggak ada kopi kalian, syutingnya tidak jadi gitu. Jarang ikut tapi. Jarang ikut. Jarang Aku ikut. Kenapa? Emang nggak suka di Yang- situnya? Ya, nggak kenapa-napa sih. Lebih ke kerjanya aja lah ya, gitu ya. Pilih Tidak kerjanya sinetron aja. hipster gitu. Nggak apa itu hipster? Ya. Tapi sering ini nggak sih Mas? Maksudnya ketika kan misalkan Mas balik ke mana pulang kampung misalnya gitu Iya. terus ditanyain kerjanya apa? Oh, PU di film. Banyak orang yang bingung nggak nanya? Iya, gitu? bingung. Jelasinnya gimana tuh Mas? Bilangnya apa biasanya? Kalau ditanya kerjanya apa sih Mas nih? Gitu. Kadang ada yang bilang nak Jawanya ngapu sih kok film syuting opo kok rupamu malah syuting gitu. Oh biar mau ngarit kok syuting kasih tahu lihat ini Nanti ada fotonya video nih. klipnya loh ini. Yoi. Ada fotonya loh ini gitu. Tapi sering ini Mas, apa, dokumentasi bersama para artis-artis gitu kan. Iya tuh. Sering ya. Gitu. Jepri Nicole gitu ya. Iya dulu. Kalau sekarang udah nggak itu mas. Sekarang kayak udah biasa banget ya. Biasa Udah biasa banget jadi kayak lebih. Kalau dulu udah foto masya Allah senengnya minta ampun. Iya. PU so gandeng artis gitu. Ya. Nah pulang desa kan dipamer bu foto karo artis gitu. Enggak bohong loh ini. Enggak bohong loh ini. Ada Nah buktinya. sekarang udah enggak mas. Udah enggak ya. Fokus kerja aja. Kerja. Tapi ngapalin nggak sih Mas? Ya. Kayak misalkan artis-artis atau apa jalan-jalan mana gitu udah ada yang kayak apal nggak misal kalau misalkan Jepri Nicole nih Jepri Nicole nih biasanya requestnya ini gitu ini dia hafalin nggak atau kayak director ini biasanya requestnya ini gitu Iya harus saya hafalin sendiri. dia hafalin sendiri. Nah, kalau udah Contohnya syuting yang sekali dihafal apa nih? besok itu semisal sutradara ini aku harus nyiapin ini gitu harus hafal mas aku. Contohnya segini. yang dihafalin contohnya apa misalkan gitu yang Mas tahu yang masih hafal Sama sutradara siapa gitu. sutradara atau talent siapa misalkan yang hafal gitu kan. Kalau talent itu aduh talent nama sekarang lupa namanya. Ngopi loh Mas, ngerokok Ngopi juga boleh, boleh Mas. Mas. Boleh loh, ngomong terus seret nanti. Iya mas, seret tenan. Tapi kopiku sana semut ya mas. Oh iya, kopi ada semut guys, backup. Enggak, udah enak apa kan? Enggak, Ya. Pak. Harusnya tuh nextnya tuh kita tuh kalau syuting ada wari perih di sini. Guys. Oke dong. Peka, langsung gitu. Dari jauh tuh udah kelihatan masyarakat kan, itu kayak ada semutnya ada di kopinya tuh harus diganti nih kayaknya. Langsung gitu ya, langsung gitu ya. Lanjut Mas, tadi siapa kira-kira? Atau director? Kayak misalkan Mas Hanung nih requestnya biasa ini gitu, atau Mas Fajar Nugros ini gitu. Mas Angginun nih kemarin terakhir baru aja. Dia sukanya buah sih. Buah ya? Aman. Apa Enggak request, dia enggak request. Kalau BO-nya ada aku udah tahu. Gitu. Oh, oke. Sukanya ini udah tahu, tak siapin gitu mas. Tetap segini gitu. Ya. Oh iya Mas, nah ini penting nih. Nggak ada bridging nih, nggak perlu bridging nih pokoknya. Jadi kan gini Mas, kami itu habis selesai syuting di sini, itu pasti keluarnya martabak sama roti bakar terus. Ada saran nggak Mas selain itu? Kalau snack malam tuh apa sih enaknya gitu? Selain martabak dan roti bakar. Peye, kok peye? Putu mas, putu. Wah putu guys. Putu itu loh. Iya putu. Ya, Enak kan? ya, enak sih itu. Saya itu putu enak sih tapi beli. Samping MUI ada tuh samping MUI. Udah ya. Jam segini biasa ada. Ada jam segini kan. Lewat. Selain putu, getuk. Betul enggak? Enggak ya. Seret ya betul. Seret. Agak pagi mas, jam Ya, 10. iya benar sih. Donat mas. Donat, iya. Donat kentang ya? Donat kentang. Oh iya Ada benar donat ya. keju kayak gitu. Iya. Karena ada yang bulat, ada yang bolong itu. Iya. Menarik tuh donat tuh. Cakwe. Cakwe, Ya. guys. Cakwe. Sekarang enggak ya? Kita
kita nggak bisa next gitu sambil ada cemilannya gitu saya. Nah, ya oke sip, thank you. Ya lanjut Mas, kita ngobrol lagi. Langsung diplotot gitu kayak. Donat. Langsung gitu ya. Nah, kan gini Mas. Ini kita bicara agak serius dikit ini. Sebelum serius dikit, oh ya, Monggo itu. Ini aja Mas. Jadi gini Mas, kan belakangan ini kan ada anak teman-teman yang kesini juga kita sering ngomongin tentang kayak persoalan apa ya istilahnya ya, lingkungan sehat di produksi film gitu, yang kayak ya entah mungkin jam kerjanya atau mungkin perilaku di setnya atau di lokasi syuting kayak gitu. Nah Mas tuh ada ngerasain hal yang sama nggak, bahwa ada yang ini kayaknya produksi film di Jogja mungkin atau di Indonesia nih masih di Jogja mungkin apa yang dekat lah ya, masih nggak sehat nih gitu secara jam kerja mungkin atau secara uangnya atau secara apanya gitu. Ada nggak Mas keresahan itu juga terasa nggak sih di sisi Mas sebagai PU jam kerja ya? Iya. Gimana tuh Mas? Kadang ada yang lebih gila aja. Callingannya ada nggak sesuai kadang itu. Sering Mas kayak gitu Mas. Nggak sesuai jadwal gitu, sering banget. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada ya? Mas. Bisa paling lama Mas, itu over berapa jam? 24 jam udah pernah ngerasain. 24 jam full? 24 jam. Itu syutingan komersil? Maksudnya industri itu? Yang besar gitu kan? Iya. Dan itu masih terjadi ya 24 jam ya? Oh iya, aku pengen tahu lagi sih. Selama Mas di syuting layar, ada nggak sih Mas kayak pandangan-pandangan kayak, kan di syutingan tuh pasti ada hierarki ya. Nah, yang mana hierarki ini kan menurutku bukan berarti tempat untuk bisa merendahkan orang lain atau memposisikan diri lebih tinggi pada orang lain. Tapi secara bekerja memang ada hierarkinya. Siapa yang koordinasi teratas, siapa koordinasi bawahnya dan lain-lain gitu. Nah, di posisi PU sendiri ada nggak Mas kejadian-kejadian kayak misalkan kru-kru yang kayak mandang rendah bukan karena hierarkinya tapi mandang rendah aja gitu? Ya, ada tuh. Ada. Ada tetap. PU itu kan tim paling bawah Mas. Paling bawah gitu Mas harusnya Mas. Harusnya tuh kayak gitu gitu. Menurutku ya. Menurutku PU ini justru bukan, dia tidak di hierarki paling bawah ketika apalagi misalkan Mas chief PU misalkan gitu ya. Nah, posisi Mas sama chiefnya dengan DP gitu, sama chiefnya dengan artistik menurutku ya. Maksudnya tetap ketua gitu loh. Jajarannya tuh jajaran teratas. Ketua cuman di tim PU doang. Jadi chief doang. Nah, itu enggak pemandangan. Enggak kalau di PU. Ya. Tapi kalau nggak ada PU ya nggak minum. Iya. Gitu. Nah, divisi lain tapi ada nggak yang kayak misalkan ya mungkin nggak satu divisi ya, beberapa orang yang kayak istilahnya ngebos banget gitu, ngebos banget kayak yang ada. Mas ini dong gitu. Iya ada. Yang kayak maaf ya maksudnya kayak menganggapnya tuh kayak pembantu banget gitu. Ada sih. Ada ya? Ada. Gimana? Ada yang nggak mengenakan? Dulu sih Mas, kalau sekarang ini. Sekarang udah beda. Oh, dulu sempat ada kayak gitu. Ya. Kadang kalau PU baru duduk berapa menit apa berapa jam itu nggak muter kopi. Apa PU-nya lumpuh nih, nggak ada kopi-kopi nih. Kayak gitu Mas. Iya. Dulu. Ditegur di hati langsung tuh? Iya di hati. PU-nya udah lumpuh nih, nggak muterin kopi nih, kayak gitu. Iya. Di hati. Tapi dulu Mas, sekarang berarti lebih keras dulu ya syutingannya? Keras dulu Mas. Dibanding sekarang ya? Iya. Mas kekerasan juga berarti transisinya? Sekarang banyak anak muda Mas. Ya. Takut dong sama yang tua. Ya. Oh PU-nya siapa Sarkon? Waduh. Waduh. Kayak gitu ya. PU senior ini. Kayak gitu ada. Iya. Lah kalau pas syuting sama anak muda-muda stres aku Mas. Kadang tawarin minum nggak ada yang ngambil. Iya. Segan mungkin Mas. Ya ampun, ini buat diminum Mas, diambil toh. Kamu nggak kasihan ini dibawain minum kadang nggak diambil itu kan kadang aduh. Iya. Besok mau minum lagi nggak? No, ini nggak diambil. Harus diambil. Awan kayak gitu. Sumpah Mas, aku kayak gitu Mas emang. Iya. Tapi aku dengar sih dari teman-teman juga senang juga misalkan kerja sama Mas Arko kan. Mungkin karena apa ya, tegas juga di PU ini gitu loh.
Karena suka bercanda juga sih. Iya, seru juga kan, Iya. seru. Soalnya aku gini Mas, kadang ngelihatnya, maksudnya aku kadang kesel juga sama teman-teman yang kadang ngelihat PU tuh kayak pembantu banget gitu, padahal nggak gitu menurutku ya. Apalagi misalkan sama teman-teman yang justru juga misalkan anggaplah ini belum syutingan ini, mungkin masih syutingan di kampus lah mungkin ya. Tapi kan pemahaman itu harus ada ya, bahwa ketika kita, misalkan aku nih nge-chief sebagai PU gitu kan, ya ada tanggung jawab yang besar juga yang dipegang kan, sama dengan tanggung jawab yang lain juga gitu, nggak berbeda, nggak lebih mudah. Nah, cuma yang kulihat kadang kayak menyepelekan gitu loh Mas. Iya. Menyepelekan gitu-gitu loh. Mas ada merasa kayak gitu juga nggak, disepelekan mungkin atau apa? Ada, Mas. Ada juga berarti gitu ya. Tapi menurut Mas sebenarnya ketika menjadi PU tuh kita memposisikan dirinya tuh di mana sih? Maksudnya apakah memang kita harus nunduk sama orang atau Enggak sih. enggak ya? Enggak sih. Gimana kira-kira Mas? Oh, dengar suwe banget ya. Santai aja Mas. Lepaskan ya, lepaskan. Bingung Oh, pakai bahasa kasar lu nggak apa gitu. Tulangi, Mas. Ya, misalkan Mas sebagai PU gitu, apalagi sebagai chiefnya lah ya. Ya. Nah ini memposisikan dirinya itu seperti apa di syutingan ini? Apakah menjadi orang yang nunduk tadi kayak gitu, atau yang kayak misalnya istilahnya ya anggaplah misalkan aku PU nih, apakah memposisikan dirinya kayak oh aku cuma PU kok di sini gitu, atau mungkin ya aku PU, aku punya tanggung jawab besar juga mungkin, atau gimana? Maksudnya Mas biasanya tuh mindsetnya apa yang ditanamin ke teman-teman PU ini biar kerjanya paham gitu loh, seberapa sih batasan mereka, hak mereka apa, kewajiban mereka apa gitu. Iya, harus kewajibannya wae, Mas. Kerjanya itu misal ya itu Mas. Kewajibannya gue harus dilakoni. Kerjanya mau bikin minum, mau masak air atau apa gitu kan. Harus dikerjakan kayak gitu aja sih. Dan kalau ada maksudnya PU berhak marah ini saat Berhak sih kalau sampahnya ya, berantakan, sampah berantakan. Cuma gitu aja sih. Ya. Sampah terutama sampah. Kalau sisa-sisa gitu, Sisa-sisa misalkan makanan gitu bisa nyisa. tak kasih ya tetangga sebelah, tak bagi-bagiin kayak nasi kotak lebih tak bagi-bagiin. Oh. Aku yang bagiin, Mas. Ya. Soalnya Kayak sering gitu. kan sisa-sisa. Sering gitu. banget, Mas. Nah, kan anak-anak biasa gini, aku mungkin bercerminnya dari sudut kacamata ini ya, mungkin anak-anak kampus film lah ya. Itu kadang mikirnya nggak ada nih yang kayak cita-citanya pengen jadi PU nih misalkan gitu, atau kayak arahnya kalau misalkan jadi PU tuh kayak seakan-akan bukan profesi gitu, seakan-akan ya gitu. Nah, menurut Mas Gengsi, tentang Mas, biasa. Kalau gengsi aku kan. sih, Nah, menurut Mas pandangan tentang itu gimana? Kalau aku rasa gengsi nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada. Gengsi, malu apa ya, nggak ada, Mas. Nah, kalau tanggapan Mas ngelihat orang-orang kayak gitu, misalkan aku nih, aku nggak mau jadi PU gitu, kerjanya gitu tok gitu misalkan ya, gitu. Pandangan Mas ke orang yang kayak gitu tuh gimana menurut Mas? Nggak mau ya udah, biarin. Nggak mau ya udah, orang callingannya ke aku semua nanti. Iya. Ya. Tapi jatuhnya rame juga ya Mas, maksudnya kayak tahun ini tuh udah ada bookingan banyak nggak berarti? Tahun ini. Tahun ini. Bulan ini kan tadi ada katanya kan ya? Iya, ada. Bulan ini ada. Kelar Bulan tanggal depan? Itu bulan ini berapa hari? Bulan ini kalau jadi ya, Mas ya, itu 20 hari. 20 hari. Yang kerjanya cuma di syuting, Mas. Kalau nggak ada syuting, Iya sih, kemana? benar sih. Tapi berarti kan hitungannya maksudnya orang-orang tuh udah kenal kan sama Mas Udah, Arko, Mas. udah tahu lah, maksudnya Udah tahu. ketika ngomongin PU kita bisa ngandelin siapa gitu kan. Terutama yang udah senior lah, udah lama gitu kan di situ, dan seru. Tuh. Biasanya kalau syuting lama-lama ini ngajak yang senior Mas. Hmm. Film lama-lama. Kenapa tuh Mas kira-kira Mas? Menurut Mas?
Apa karena skillnya atau Ya, pengalamannya kan lebih tahu mas. Kalau biasanya anak-anak baru kalau syuting harian nih, oh ya, iklan itu berani, sehari 2 hari berani dong. Kalau lama itu aduh, nggak berani kan ngajak orang lama nggak berani. Kalau belum pernah syuting belum berani ngajak PU. Tapi di kru mas sendiri, misalnya di tim PU mas sendiri, entah itu orang baru atau yang sering, misalkan kayak yang Gen Z gini kan, ada. Nah, ada nggak ketemu yang kayak entah dia mungkin manja atau ngeluh lah atau apalah Ngeluh gitu. Ada Ya. Banyak ngeluh ya gitu. Iya. Itu gimana mas nanggepinnya tuh? Nah, aku bilang gini, kalau ikut aku nggak usah malu. Emang kerjanya kayak gini. Kalau malu di rumah wae nggak sama jadi PU kan. Sedih, diem dia. Ya nggak pernah ya mas, ya nggak pernah yuk ajar dulu dong. Cari. Tapi kalau malu nggak usah terusin. Jadi sutradara aja. Nggak ada obatnya kalau malu kan? Iya, kalau malu nggak usah. Iya. Kan lihat sekali mas, mau ngajak orang baru lihat sekali. Wah Jaki nggak maluan nih, terus aja. Kalau udah kok suruh nganter ini malu, terus komen gini, udah. Berarti nggak pantas deh. Ikut aku di PU, mani perih kayak gitu. Nggak masuk kualifikasi. Kalau ikut mani perih nggak usah pakai malu. Ada nggak pengalaman mas kayak ngajak orang baru nih gitu kan, anak baru misalkan, terus habis itu dia entah ngeluh lah, mau komplain lah atau apalah, males-malesan misalkan, ada pengalaman gitu nggak? Ada mas. Gimana ceritanya? Ada sempat dimarahin? Disuruh kadang gitu loh. Loh, kok aku itu disuruh? Kancane kan wong papat. Lah kan ben luweh ngerti, ben luweh gesit, ben luweh dong. Nah kerjane rajin kolingane kan oke mas, awan ngono kuwi. Deloklah Sarko, aku udah kutek gitu. Dimarahin juga ada berarti, dimarahin. Tipikalnya mas gimana sih kalau misalkan, kan ini pemimpin nih kan, pemimpin kru nih, pemimpin PU kan, divisinya. Nah, ketika ada yang misalkan entah itu salah, atau ngeluh, atau males-malesan, nah mas tipikalnya kayak gimana sih orangnya? Apakah yang ngediamin biar dia ngerti sendiri, atau yang dimarahin, atau tegesin ya gimana lah, atau dihukum? Ya, tak kasih tahu mas, tak kasih tahu. Kerjanya kayak gini loh bro. Ngajak ngobrol berdua gitu. Gini ya. Nggak marah orang banyak ya nggak masuk. Teriak-teriak gitu kan. Enggak. Kan biasa gitu kalau di produksi film kan. Hei goblok. Ya pernah biasa sekali, gitu kan. kali pernah. Ada lah kayak 2 kali. Biasa tuh udah aneh banget tuh kelakuan itu pas itu. Ngerti lah kayak ngelak loh, kayak ngombe. Saya gitu. Enggak mas. Ngelihat orangnya juga ya, mungkin ada yang mentalnya kuat, ada yang ngasih, ada yang mentalnya mungkin kayak dimarahin dikit udah ciut. Dulu kan. pernah nggak kuat mas, aku sampai nangis di syutingan emang kayak gini ya. Ya Allah, betah nggak sampai nangis aku mas. Oh iya. Dulu udah lama banget. Awal-awal ya. Oh sempat awal. Ceritanya gini mas. Gimana tuh? Ceritanya dipanggil nih sutradara. Karena nggak tahu kalau dia itu sutradara. Orang baru ini. Iya. Mas PU sini. Iya mas, kan masih muda. Beliin rokok. Iya mas, uangnya mana? Yo, pakai uangmu. PU nggak punya duit pon. Enggak mas. Biasanya cuma bikin minum nggak dibawain uang mas. Enggak. Iya. Dikasih uang lah 10.000. Waktu Jarum masih 7.500 sebungkus itu. Syutingannya di sana mas, di bandara dulu. Bandara Adi Sucipto. Nah, motor banyak tapi kan belum berani mau pinjem-pinjem. Iya, masih baru soalnya. Aduh, jalan kaki kin. Jalan kaki kan lama mah cari warung. Lama udah diomelin. Beli rokoknya di mana ya lama banget ini. PU digoblokin jadi apa? Ditetawain goblok mas sampai nangis ya Allah. Sampai nangis kan. Ini mas, kembalinya kan berapa ya? 2.500 balikin. Udah sini. PU kere, pernah dibilang kayak gitu mas, sumpah mas. Wah, iya. Sampai aku punya dendam itu. Sumpah punya dendam dulu mas. Ya Allah emang kayak gini tuh. Sampah berarti aku gitu. Maksudnya dibilang dibajeng ke sama PU kere kayak gitu loh mas. Nggak kenal ya. Kecuali kenal bercanda nggak apa-apa. Nggak kenal sampai benda. Awas kelar syuting.
Wah, di sini tuh sama orang produksi dia. Jangan gitu Mas Eman di syutingan kayak gini. Kan aku nggak tahu Mbak. Wah, aku Masnya itu nggak kenal itu sutradara itu siapa nggak tahu kok. Nggak di brief dulu Kak. Kalau tahun berapa kan dikasih tahu, dikenalin kan. Jadi sutradara namanya ini. Ini kliennya ini. Pas dulu itu enggak sutradara siapa nggak tahu ya. Habis itu dikasih tahu itu sutradara Mas. Ya nggak mau tahu sutradara apa enggak. Kere-kerein aku ya. Iya. Pokoknya aku metu Mbak, nggak kuat tahu syutingan gitu. Ini mah kayak gini syutingan itu. Dulunya mau nggak betah Mas aku di situ. Sempet gitu. Nggak betah kan. Karena sakit loh Mas loh. Ya, nusuk hati kan. Nusuk itu loh. Dimarahin atau di sama orang tapi nggak kenal gitu Terus kan. habis itu udah kenal syuting, wah orang marahin, orang bajing deh, orang ngasuh, orang mana. Udah kebanyakan makan garam dia. Jadi udah kebal ya. Kebal kan Mas. Ada orang bajing, ada apa, sudah biasa Mas. Nah, dulu masih udah nggak mau jadi kru dulu. Sempet ada mau kayak gitu Mas. Kayaknya aku nggak di sini deh, gitu. Kayak terlalu keras syutingannya gitu. Tapi emang keras itu dulu ya berarti ya? Iya. Dibanding sekarang ya? Iya. Karena sekarang banyak yang muda Mas. Iya, segan-segan ya sekarang. Ya segan pasti. Sama itu sih. Ya sekarang juga banyak ini Mas, banyak yang ngomongin juga kan sekarang kayak jangan keras-keras lah syutingan gitu-gitu kan. Udah mulai kayak gitu. Udah mulai menerapkan lingkungan syuting sehat gitu kan. Jangan berkata kasar. Halah. Iya. Jadi selain syutingan ada kegiatan lain nggak Mas di luar syuting? Enggak cuma. Ya kadang sih jaga parkir sih. Ya belum lama baru 6 kali. Oh iya. Iseng gitu Pak, iseng gitu. Kalau ada syuting ya jaga parkir Mas. Oke. Jaga parkir apa? Hobi apa gimana tuh maksudnya? Enggak sih. Kan cuman nggak ada kerjaan. Tuh kan, iseng memang, iseng aja. Tapi kalau ada syuting boleh syuting. Benar, itu syuting, benar. Tapi sekali berarti tuh kalau misalkan lumayan juga tapi sih Mas ya, sekali syuting tuh misalnya bisa bertahan ya 2-3 bulan aman lah ya. Aman lah. Alhamdulillah Mas. Apa nih pencapaian yang didapatkan selama proses syuting ini dari selesai ini? Apakah rumah udah kebeli gitu, kebun, mobil apa? Alhamdulillah udah punya rumah. Dari syuting gitu? Iya Mas. Gila keren juga deh. Berarti dari kalau sebelum Wani Perni ini berarti Mas ngikut orang atau dipanggil sebagai? Biasanya diajak temen sih. Oh diajak teman. Sekarang kan kadang banyak dari calling kayak produser calling kayak gitu. Nah, dapat callingan sendiri gitu loh. Iya, kalau sekarang kan callingannya Mas Arko nih gitu kan. Ntar anak-anaknya Mas Arko yang nyari lah gitu kan. Kayak gitu kan. Dulu cuma diajakin. Diajakin sama PU yang lain gitu berarti. Iya. Oh, oke. Menarik juga ya. Malah yang ngajakin nggak pernah bareng Mas. Kadang dulu yang ngajakin nggak pernah bareng. Masih bareng satu tim nggak pernah. Tapi dari sini Mas ada target atau kayak rencana apa sih dalam hal manajemen PU ini? Apakah ada rencana mau dibesarin lagi? Kayak sekarang kan udah ada box nggak sih? Mobil box juga ada kan ya? Iya nggak sih? Cuma titipan Mas. Halah. Ini gitu kan orang tuh rendah gitu. Iya Mas. Yuk bareng juga bareng Mas sama teman join. Nah ada rencana apa mungkin itu dikembanginnya kira-kira nanti kayak gimana tuh? Apakah nanti armadanya dibanyakin lagi gitu pasukannya? Iya pinginnya sih kayak gitu Mas. Kalau bisa lah. Bisa. Orang satu Jogja udah tahu Mas Arko ya. Kalau urusan PU udah Mas Arko udah the best pokoknya. Apa kira-kira Mas pengembangannya? Nambah kru mungkin? Ya itu nambah timnya ya. Yang tetap berarti anak-anak ini sekarang yang 9 orang tadi itu 9 orang ya? Ya sekitar 9 orang ini tuh berarti yang udah stay terus nih sama Mas Arko. Standby terus maksudnya gitu? Enggak sih, harus standby. Semisal dapat callingan sendiri nggak apa-apa, oke. Gitu. Oh, ini yang dipercayalah setidaknya ya. Oke. Berarti sistemnya nggak harus aku yang calling sih Mas. Kadang dapat sendiri kan. Gitu. Berarti mereka nggak harus kayak standby di base camp. Enggak sih. Kalau syuting aja di base camp.
Kalau syuting di base camp? Iya, kalau syuting. Ya, ngumpul di situ ya? Iya, kalau nggak syuting ya enggak. Di base camp ini apa? Ada nyiapin apa aja? Misalnya barang-barang apa aja sih yang ada di situ? Ya kayak PU set, persiapan tenda-tenda, kayak tenda ya. kursi kayak gitu. Genset. Kompor-kompor gitu ya? Iya. Itu dibanyakin, lucu tuh Mas, menarik tuh. Pengennya sih. Ya, kan? Nambah lagi kan jadi enak tuh, jadi ya tadi ya, jalan dikit-dikit, Mas. 4 bareng bisa 10 syutingan dalam 1 bulan. Kenceng loh. Tapi kepikiran nggak sih Mas ada momen dimana nanti mungkin Mas sudah tidak nge-PU lagi tapi memang udah nge-manage si Wani Perih ini nih, udah nggak ke lapangan lagi nih, tinggal nih kamu kesana gitu. Ya kalau udah nggak nge-PU ya pengennya apa? Dulu aku talent Mas. Oh iya. Pengennya tidaknya talent. Oh iya. Iya benar Mas. Kalau udah nggak nge-PU kan, misal PU nggak ada nih, di calling talent juga mau nih. Iya. Kayak gitu Mas. Coba lah Mas, talent Mas. Coba aja. Casting gitu kan. Udah pernah nyoba belum? Tapi kalau casting enggak sih. Casting enggak? Tapi yang nggak usah di casting maksudnya. Oh yang langsung callingan aja. Callingan boleh. Pernah request sebenarnya sama Pak Gundul. Yang nggak pakai casting di syuting langsung mau Mas. Yang penting nggak pakai casting dong. Ya minimal masuk ada 30 detik dalam frame, oke lah gitu ya. Kelihatan gitu kan. Ya cuma sekali itu ya apa klip kewer-kewer. Tapi gimana kalau misalkan nih Mas, tiba-tiba Wani Perih ini membesar nih, amin lah ya. Jadi besar, ternyata udah aktif, udah terstruktur lah maksudnya. Nah, terus kan otomatis nanti kesibukan Mas Arko akan lebih banyak di ngatur timnya, karena orang percaya sama Mas Arko nih, kepalanya kan berarti. Berarti kan Mas, posisinya Mas Arko ini sebagai kepala Wani Perih ini kan berarti, mengepalai itu kan berarti. Ya. Nah, ketika Mas Arko ini percaya sama orang-orang, terus habis itu kan Mas harus ngirim-ngirim orang nih. Iya. Nah, akan ada waktu Mas kayaknya ada ke syutingan mungkin bakal mantapin anak-anak tok nih gitu. Kebayang nggak posisi itu Mas? Tapi aku kalau mantau-mantauin doang nggak ada kepikiran gitu Mas. Tetap ikut. Pengen ya? Ikut Mas kayak gitu. Karena loh, serunya Mas. ya mungkin ya. Seru loh Mas. Ya. Kalau cuma mantauin di kadang ada nggak kayak bos kayak gitu kan. Kadang kayak gitu. Tapi pengennya ikut kerja sih aku. Nggak harus mantau doang, harus ikut kerja dong. Ikut terjun gitu loh. Dari dulu pikiranku kayak gitu. Setiap aku di calling, aku harus bisa ikut nih. Nggak aku harus duduk di rumah. Nerima gaji enggak sih, enggak ada kepikiran kayak gitu, enggak ada Mas. Sama sih itu. Ya setidaknya misalkan jalannya barengan, di sini 2 hari, 3 hari gitu ya. Gitu Ya, asik. Ya semoga bisa lah Mas ya. Amin. Itu dapat lah itu satu Jogja udah kenal, dapat lah itu. Dapat tinggal buka mentoring PU. Mentoring PU. Buka workshop itu perlu sih Mas sebenarnya Mas. Karena menurutku dari sudut pandang Mas Arko ya, maksudnya aku ngeliat Mas Arko ini memposisikan diri sebagai PU ini beneran ngerti gitu loh. PU tuh haknya apa sih? Terus tanggung jawabnya apa sih? Kewajiban dia apa gitu. Jadi nggak cuma sekedar nurut-nurut doang sama orang gitu. Ada peraturan yang diikutin juga, ada kewajiban-kewajibannya gitu kan. Nah, jadi dari situ aku jadi ngerti, maksudnya ternyata untuk menjadi PU pun pasti harus ada proses belajar, bukan cuma sekedar pinter bikin kopi kan. Iya, nggak harus bisa bikin kopi enggak Mas. Malah lebih ke ilmu untuk kayak manajemen waktunya kapan, nge-prepare-nya gitu kan. Itu harus dong. Ya. Gitu tuh. Ayo workshop PU yuk, bisa yuk. Buka workshop PU. Biar ngerti itu orang-orang yang, biar kru-krunya juga ngerti Mas. Maksudnya kalau kerja di PU tuh tanggung jawabnya sama loh sebenarnya dengan divisi lain gitu. Jadi nggak semena-mena juga dan nggak kayak udah jadi enak kan nganter kopi set diambil semua itu nggak ada yang bisa kan. Nggak udah dia bawain kopi terus habis itu nggak ada yang ngambil kan kayak pengen dilempar ke mukanya gitu. Nah ini kita udah menuju closing nih Mas ya. Jadi aku pengen tahu sih Mas untuk Mas dari Mas sendiri sih harapannya untuk di PU sendiri ya, atau mungkin untuk syutingan karena kan mungkin Mas sudah juga ngelewatin karena terhitung senior lah Mas ya di persyutingan dari yang dulu terus sekarang perubahannya. Nah ngelihat itu Mas berharapnya apa sih kira-kira untuk dunia film kita, ekosistem film kita lah, terutama di bidang kerja ya mungkin ya. Apakah ada harapan untuk mungkin jam kerja yang lebih baik atau apa? Iya, harapannya itu Mas. Harapannya semoga syutingan itu
syutingan yang sehat gitu. Jangan sampai molor-molor terus gitu. Kalau udah dulu dia, kalau udah beda tahun nih, harus beda itu kan. Beda gaya lagi ya. Gaya lagi. Dari yang sekarang apa Mas? Mungkin yang kira-kira menurut Mas perlu banget dibenahi ini gitu. Apakah jamnya masih mungkin? Atau jam ya? Iya, jam. Mending jam molor atau etika buruk sesama kru? Etika. Mending etika. Mending etika, benar sih. Setidaknya kalau molor tapi krunya senang gitu ya, fun ya. Iya, ngerti. Oke Mas. Nah, jadi menuju close ini kita biasa akhirannya tuh ada gini Mas. Ada menyampaikan pesan kepada diri Mas sendiri. Anggaplah Mas Sarko nih. Nah, ini kan Mas kan tadi mau pengen jadi talent nih. Kita anggap posisinya Mas ngomong ke diri Mas sendiri, Sarko 1 tahun ke depan. Gitu. Sarko di tahun depan kira-kira Mas mau nyampein apa sih sama Sarko ini yang sudah 1 tahun ke depan ini? Sarko masa depan gitu. Nah, ngomongnya ke kamera yang ini. Boleh ngomong ke diri sendiri gitu. Misalkan kayak nyebut nama langsung kayak Sarko, semoga kamu bisa apa kan gitu terserah. Tapi kira-kira Mas mau nyampein apa sih ke diri Mas sendiri di tahun depan? Di kamera ini Mas. Ngomongnya langsung. Yang ini ya. Kepinginnya ini tim Wani Perih semakin sukses, lancar callingan, sehat-sehat, ya pokoknya gayeng lah. Oke. Tambah sukses. Satu lagi Mas, kita biar teman-teman, apalagi terutama student filmmaker, ngerti tentang apa sih yang dibahas ini. Terus aku pengen mungkin ada hal yang mungkin Mas bisa sampaikan lah, boleh dari sudut pandang Mas Sarko sendiri atau dari sudut pandang Mas Sarko sebagai Wani Perih atau yang biasa dipegang divisi PU kepada teman-teman syutingan Jogja. Kira-kira mau nyampein apa sih Mas di kamera yang tengah ini Mas? Apa pesan-pesannya, quotes of the day gitu, quotes-nya Kak gitu kan? Bagi yang anak-anak muda tuh, boleh. Yang anak muda masa depan, yang terjun di syuting film ataupun iklan, kalau bisa sih dimaksimalkan mungkin waktu itu, syutingan yang sehat, gak iso gak diungkapkan dengan kata-kata. Tapi mungkin kalau dari aku sendiri lebih ke ini sih. Dari Mas Sarko aku juga akhirnya ngerti ini ya, maksudnya belajar tentang kayak kalau di balik kerasnya syutingan ini gitu, tetap akhirnya kan ada hal-hal seru yang Mas temuin juga kan di situ ya. Selama syutingan-syutingannya yang akhirnya membuat Mas jadi nyaman di situ kan. Nah, sebenarnya yang perlu kita rawat di ekosistem kita kan itu kan sebenarnya. Bagaimana ya kayak tadi akhirnya kalaupun ternyata buruk-buruknya ini molor syutingan, setidaknya kita fun lah di sini gitu kan. Setidaknya sehat secara makanan mungkin atau apa. Malah lebih baik lagi kalau misalkan udah waktunya, jamnya sehat, krunya juga sehat, menyenangkan gitu. Oke. Baik, terima kasih Mas Sarko sudah datang ke Talksinema. Terima kasih banyak. Semoga bisa ketemu lagi kita tahun depan, ngobrol-ngobrol lagi mungkin ketika Wani Perih sudah menjadi agensi PU yang cukup terjamin lah di Jogja ini, aktif terus pokoknya Mas ya. Terima kasih banyak. Kalau misalkan ada TA boleh Mas Sarko. Oke dong, siap. Masih bantu ya. Terima kasih banyak Mas. Ya, Mas. Terima kasih banyak nanti. Oke gitu.